Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita belajar, jangan lupa kita membaca doa terlebih dahulu. Kita membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Nah, setelah kalian membaca doa, silahkan buku paketnya kalian buka halaman 18. Sabaraha 18 teh? Ya, 18 ya. Di sana ada cerita judulna teh gotong royong. Naon ari gotong royong? Gotong royong itu kerja bakti atau bisa juga kerja sama nantinya ya. Nah, artinya seperti itu. Nah, kita baca bersama-sama. Poe Ahad isuk-isuk, hari Minggu pagi-pagi, teu jauh ti imahna Mida, tidak jauh dari rumahnya Mida, warga Cidora geus ngarumpul di sisi jalan. Warga Cidora sudah berkumpul di pinggir jalan. Lolobana lalaki, kebanyakan laki-laki, bapak-bapak jeung pamuda, bapak-bapak dan pemuda. Aya meureun kana 30 urangna. Jadi bapak-bapak dan pemuda itu kira-kira ada 30 orang. Sarerea nyarekel pakakas, semuanya membawa atau memegang pakakas. Pakakas itu peralatan ya. Kayaning pacul, kayaning itu seperti pacul, cangkul ya, congkrang dan juga bedog. Bedog itu golok ya. Geus hudang acan Bu Mida teh? Sudah bangun belum Bu Mida? Bapak Mida norojol di dapur. Jadi bapaknya Mida keluar dari dapur. Ngagojod keneh di kamarna, masih tidur di kamarnya. Kayak gerak, urang guyah-guyah. Nanti coba kita bangunin tembal Ibu Teti. Kata Ibu Teti. Ya, jadi di sini pelakunya yaitu ada Ibu Teti ya, ada Mida, ada Bapak. Dan juga nanti ada teman-teman Mida. Kita lanjut ya. Bari terus indit ke kamar Mida sambil lalu pergi ke kamar Mida. Mida hudang. Mida bangun. Apan ayeuna teh aya kerja bakti? Cek Ibu Teti. Kan sekarang ada kerja bakti, kata Ibu Teti. Ah Ibu mah tunduk keneh atuh Bu. Ah Ibu mah masih ngantuk Bu. Pokna ucapnya ya. Mida kalah metot deui simbutna. Jadi Mida malah menarik kembali selimutnya. Lanjut halaman 19. Teu lila kadenge sora nu gegeroan di luar. Tidak lama terdengar suara yang memanggil dari luar. Horeng Saepul. Ternyata Saepul nyamper geus saget. Ternyata Saepul temannya Mida ya. Dia datang dan sudah rapi. Saget itu rapi. Make dudukui pandan, nyekel pacul. Nah, ini dudukui itu semacam topi ya. Kalau para petani yang suka di sawah atau di kebun itu suka memakai dudukui yang anyaman itu ya. Nah, yang lebar topinya seperti itu ya. Kemudian dia memegang cangkul. Tuh di kamar keneh karek hudang. Cug sampeurkeun ka jero ku Epul. Tuh masih di kamar. Baru bangun. Sana datengin ke dalam sama Epul. Ini kata ibunya Mida. Saepul tuluy asup ka jero imah. Lalu
Saipul masuk ke dalam rumah. Ih gening, tacan kacai-cai acan, cek Saipul. Ih, kok belum ke air-air juga, kata Saipul. Pugu ge tadi penting teh kalah lalajo main bal. Iya, semalam malah nonton main bola. Jeung A Deni, cek Mida. Jadi nontonnya itu dengan siapa? Dengan A Deni, kata Mida. Leos ke kamar mandi sambil dia berlalu ke kamar mandi. Helet 5 menit, dalam jangka waktu 5 menit ya, Puncengis datang deui, lalu dia muncul lagi, datang lagi si Midanya. Yuk orang kerja bakti teh, kata Mida. Yuk kita kerja bakti. Har, namoal sasarap heula kitu? Saipul nanya. Loh, enggak sarapan dulu gitu? Kata Saipul. Moalah, kuat orang mah teu sasarap oge. Enggak lah, kuat saya mah tidak sarapan juga. Kata siapa? Kata Mida Bariseri. Bariseri itu sambil senyum ya, sambil ketawa. Leos duanana arindit ka jalan ka sampak nu sejen mah geus sibuk digawe. Jadi dua-duanya pergi ke jalan. Di sana sudah terlihat ya, yang lain itu sudah sibuk bekerja. Aya nu ngababat cukut. Jadi ada yang membersihkan rumput ya, atau memotong rumput. Ada juga yang membersihkan got, kamalir ya, jeung nyaeur jalan atau menutupi jalan ya. Kalau jalan yang berlubang itu pakai pasir biasanya seperti itu. Ditutupi pakai kerikil-kerikil atau batu-batu kecil ya, supaya jalannya jadi rata, tidak bolong lagi. Nah, lanjut babaturan Mida ge aya di dinya. Teman-teman Mida juga ada di sana. Mari lu mantuan. Ya, ikut membantu. Kebagian ngangkutan runtah barudak mah. Kebagian mengangkut sampah. Ya, runtah itu sampah. Jadi anak-anak tugasnya mengangkut sampah. Karek ge sajam. Mida mah geus katembong bangun nu ripuh pisan. Jadi baru 1 jam Mida itu terlihat seperti yang repot sekali. Aduh, asa lalieur ieu teh. Aduh, kok kayak pusing gitu ya. Jaba awak asa leuleus deui. Nah, badan juga terasa lemas, kata Mida. Kunaon Mida gering? Saipul nanya. Kenapa Mida sakit? Nah, Saipul bertanya dan mendatangi Mida. Nyamperkeun ya. Nya siga nama, iya sepertinya. Nya cek urang ge naon? Tuh, kata saya juga apa? Lain sasarap heula tadi teh, bukannya sarapan dulu tadi. Geus we atuh, reureuh heula Mida mah. Udah atuh, istirahat dulu Mida mah. Ya, reureuh itu istirahat. Mida tuluy ngaleos ka lebah tangkal kersen. Lalu Mida pergi ya ke pohon seri. Gek diuk. Nah, gek diuk itu artinya dia duduk ya, celebek dahar lalauh. Jadi dia duduk lalu memakan cemilan yang ada di bawah pohon kersen ini. Langsung dia makan. Terus, wah, teu kaci Mida mah. Nah, gak bisa begitu Mida. Wayah gini sudah ngopi ya. Wayah gini sudah ngopi. Kalau orang Sunda ngopi itu nyemil ya. Makan makanan ringan itu ngopi. Jadi bukan minum kopi gitu ya. Tapi bisa jadi ada kopinya juga. Tapi ini ngopi di sini maksudnya nyemil makanan ringan. Seperti gorengan ya, seperti itu. Atau yang direbus-rebus. Nah, itu namanya ngopi. Fahmi gogorowok di kejauhan. Fahmi berteriak dari kejauhan. Nah, jadi pelakunya itu ada juga Fahmi ya. Selain Saipul, temannya Mida itu ada juga Fahmi. Kita lanjut ya. Ya, lanjut di halaman 20. Goring Mida mah tah tanyakeun ka Epul.
di barungku seri ya, kata dia. Jadi sakit Mida mah, tanyain aja ke Epul ya, kata Mida sambil dibarengi senyum. Jam 10 sarerea tuluy ngaso heula. Jam 10 semuanya lalu istirahat. Ngaso itu istirahat ya. Lalawuh bawa ibu disuguh-suguhkeun kanu kerja bakti. Jadi makanan ringan bawaan ibu-ibu itu disuguhkan ke orang-orang yang sedang kerja bakti. Mida ge teu tinggaleun milu cacamuilan deui. Nah, Mida juga tidak ketinggalan, ikut nyemil-nyemil lagi ya. Rengseng ngaso selesai istirahat, sarerea digawe deui. Semuanya bekerja lagi, tapi Mida mah teu miluan, cengkat. Nah, tapi Mida tidak ikut berdiri, ngadon nyarande deui kana tangkal. Jadi malah menyenderkan punggungnya ya, atau badannya itu ke pohon. Hayu atuh, itu runtah orang angkutan, ayo itu sampah kita angkut. Kata siapa? Kata Saepul. Lalieur keneh masih pusing, sok we lah ku Epul, sok aja sama Epul. Nah, hayu atuh dijajabkeun ari gering mah, hayu atuh diantar pulang kalau sakit mah. Nah, temannya menawarkan tuh, moal, nggak mau, katanya. Rek di dieu weh nungguan opieun, mau di sini aja nunggu cemilan, katanya ya. Bisi aya nu leungit, takut ada yang hilang, kata Mida sambil ketawa. Dasar Mida mah bisa wae ngajawabna teh. Dasar ya Mida ya, bisa aja menjawabnya, kata Saepul sambil sama lagi dia juga ketawa. Nah, ceritanya sampai di sini kalian paham ya dengan cerita yang sudah Ibu jelaskan tadi. Judulnya teh naon? Gotong royong. Setelah kalian paham, silakan kalian kerjakan latihannya di halaman 21 ya, dikerjakan, Ibu bantu terjemahkan. Nomor 1, saha wae palaku dina carita di luhur teh. Siapa saja pelaku di dalam cerita di atas tadi? Ya, tadi ada siapa saja? Banyak ya, kalian sebutkan minimal 3. Kemudian nomor 2, naon sababna Mida hudangna kaberangan? Kenapa Mida bangunnya kesiangan? Nah, kalian silakan jawab ya, sudah ada ya tadi ya. Kalian mendengarkan? Ya, nomor 3, naon sababna Mida teu bisa nuluykeun kerja bakti? Kenapa sebabnya Mida tidak bisa meneruskan kerja bakti? Yang terakhir, poe naon kerja bakti teh? Nah, hari apa kerja bakti itu? Nanti kalian jawab hari apa dan di mana tempatnya. Di mana tempatnya? Jadi kalian juga jawab. Di sini nomor 4 ada 2 ya pertanyaannya, jadi harus dijawab dua-duanya. Terima kasih yang sudah menyimak. Ibu tunggu laporannya hari ini ya. Ya, tetap semangat anak-anak. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.